ya, uangnya masih utuh. Jadi dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominal? Sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya, donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Tapi nanti ke depan katanya tetap akan membantu nggak kan, selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi gitu. Walaupun nanti nggak jadi pengurus tetap akan membantu secara pribadi. Pasti ya donasi. Pasti akan tetap berbantu. Dan mungkin terkait sidang ya, mungkin dari pihak Agus sendiri siap menghadapi terkait tanggal 8 itu sidang donatur yang gugatan itu, dimana mungkin dia akan siap untuk menghadapi semuanya itu. Dari Teteh sendiri melihatnya seperti apa? Ya kita Tergugatnya kan yayasan ya. betul, bukan aku lagi. Iya, maksudnya tanggapan itu. Kalau tanggapan Tenopi nggak punya kewenangan lagi. untuk menjawab gitu, karena bukan bagian dari yayasan lagi. Sebenarnya sangat disedihkan sih, karena ya yang tadi saya bilang 2021 saya berjuang sampai sekarang itu sama sekali saya pastikan tidak ada bantuan dari siapapun. Kalaupun ada donatur yang bantu, itu saya nggak pernah meminta, saya nggak pernah mengemis, tidak pernah open donasi untuk membantu ODGJ atau membantu anak-anak asuh saya dalam pembiayaannya gitu. Dan satu lagi, banyak banget yang beredar sekarang ini katanya saya menerima uang money laundry, cuci uang atau uang apalah, saya nggak ngerti, uang pajak dan lain-lain. Saya pastikan dari saya mendirikan yayasan 2021 Desember sampai sekarang itu tidak ada ya. Buktikan kalau ada, penjarakan saya seumur hidup, silakan penjarakan saya. Saya pastikan itu semua penghasilan dari YouTube saya. Saya sangat sedih banget ketika ada konten kreator yang bilang berapa sih gaji konten kreator. Harusnya tidak bisa ya, namanya rezeki orang itu disamaratakan gitu. Kita punya YouTube, mereka punya YouTube, penghasilannya pasti akan berbeda, ya kan? Saya sangat sedih aja dengan statement seperti itu. Gitu kok bisa disamakan dengan orang lain, itu sih. Apalagi ini yang ngomong mungkin orang terdekat kami. Berarti tahun 2024 ini sebagai tahun apa sih Teh? Mungkin tahun terberat kan? Oh, tahun terberat banget. Capek beneran. 3 bulan setengah kita kayak gini. Padahal niat kita bantu orang, mungkin teman-teman di sini bisa merasakan lah ya. Ketika kita dia bantu, tapi ada aja halangannya, dan kayak capek, lelah, fisik, mental, semua. Kita udah mati-matian. Tadi kan sempat nangis dari live TikTok itu, mungkin adakah mungkin serangan dari sisi psikologis Teteh sendiri sampai mungkin udah pusing, katanya kalau tidak salah mungkin stres juga gitu. Mungkin dari sisi stresnya karena mungkin dalam setiap hari ada masalah kan? Capek karena banyak orang yang menyerang gitu. Misalnya tiba-tiba ada PH saya yang awalnya, terus dia bilang gak ada terdepan di media sosial dan lain-lain, tapi ternyata dia nyerang saya, terus pindah ke kubu donatur, sekarang mau pindah ke kubu AS misalnya kayak gitu. Terus tapi yang saya nggak suka, dia nyerang personal gitu loh, dan itu kena di mental saya gitu. Itu kayak banyak oknum, bukan cuma 1-2, jadi kayak capek gitu. Mau sampai kapan juga kayak gini, ini uang di yayasan, tapi yang diserang saya pribadi, personal saya, kan aneh jadinya. Teteh juga kan sempat spill ya soal berita heboh yang waktu kemarin ya, mungkin itu berita heboh terkait apa? Kalau boleh tahu mungkin itu spesifik. Berita heboh Yang kata Teteh ada yang menghebohkan. Oh iya, jadi saya dapat info dari salah satu teman saya, ada orang yang mungkin dibilang terdekat, juga terdekat, yang saya anggap baik sekali, saya anggap abang saya gitu kok. Dia mau membuat berita lagi yang tadinya sudah redup, mau dinaikin lagi atas statement seseorang ini gitu loh. Jadi mau digoreng lagi, mau diramein atas apa lagi gitu loh. Saya mau diserang seperti apa lagi, kan capek juga. Harusnya kita fokus penyelesaian, bukan malah fokusnya nyerang personal saya gitu. Kasihan lah maksudnya. Kalau sayanya nggak usah dipikirin, tapi kasihan lah anak-anak saya gitu. Kasihan, saya juga punya keluarga, sama kayak kalian kan punya keluarga juga. Lelah lah kita kayak gini. Udah fokus aja urusan donasi, udah fokus aja gitu. Kayak pengacara-pengacara yang lain nyerang ini, nyerang itu, ya fokus donasi aja. Seperti itu sih. Nah itu terkait video penyebaran yang ramai percakapan kan, itu mungkin ramai dan mungkin Teteh sendiri menganggapnya yang pertama kali mungkin ada isu gak sih, mungkin siapa yang menyebarkan?
Oh, saya nggak tahu kalau siapa yang nyebarin, karena saya tahu kan itu kondisinya saya udah malam, terus tiba-tiba rame setengah tiga subuh. Aku langsung hubungin Mbak Disna, Mbak ini gimana gitu. Aku shock banget, itu sempat gemeter ya Mbak. Kok tiba-tiba kayak gini gitu. Terus netizen udah banyak yang nge-tag aku, beritanya sudah rame. Ya jadi bingung seperti apa gitu. Oke, Teh. Mungkin di 2025 ini ada rencana apa sih mungkin Teh, nantinya mungkin ke depannya gitu? Ada rencana apa? Wah, aku belum ada pikiran sih. Ada rencana apa? Yang pasti sih pengen menyelesaikan masalah ini aja. hanya mau menyelesaikan masalah ini, terus fokus sama hidupku. Mungkin 3 bulan ini udah banyak yang aku sita, udah banyak yang tertinggal, jadi aku pengen perbaiki yang tertinggal sih, itu aja.